Sekali lagi salam semua teman-teman yang sudah hadir, Sobar Family. Salam Pak Awi, salam Pak Dema yang sudah bergabung. Salam Yunis kalau nggak kelihatan apa namanya. Salam juga Bu Sonya walaupun nggak kelihatan. Iya, saudara terkasih, kembali apa namanya. Sebelum saya akan mulai dengan firman Tuhan, saya mau update sedikit. Apa sih kegiatan Sopar Family hari-hari ini? Saya baru dapat undangan untuk datang ke Yerusalem untuk perayaan 100 tahun Keren Haisot yang harusnya itu tanggal 2020 dan baru sekarang setelah pandemi agak mereda itu baru akan dilakukan awal Juli, saudara-saudara, di kota Yerusalem bersama dengan Presiden Israel. Tapi sampai hari ini saya belum jawab apakah saya bisa hadir atau tidak di acara 100 tahun itu. Yang saya lakukan tetap setiap hari dalam pelayanan ini, saya pelayanan digital, jadi Sopar digital. Itu istilah saya dengan Yehuda. Jadi setiap hari jam 12 malam sampai pagi saya berdua sama Yehuda bikin untuk di YouTube. Dan puji Tuhan, baru beberapa hari ini juga Tuhan kirim Randy untuk membantu saya juga di hari-hari jam kerja, saudara-saudara. Karena saya nggak mungkin minta tolong Lili di hari biasa untuk membantu di pelayanan digital ini. Jadi biar Lili fokus ke hari Sabtu, ngebantu kita hari Sabtu untuk untuk mempersiapkan ini semua. Jadi puji Tuhan saudara-saudara walaupun bukan maksudnya mau jadi YouTuber yang jutaan, tapi saya lihat setiap hari ada penambahan terus, ada penambahan, bahkan juga baru tadi sebelum kita mulai saya baru berdoa dengan salah satu anak muda mahasiswa sekolah Alkitab di sekolah Alkitab GPDI di Kota Malang. Namanya Petra Tilonpas. Petra saya kenal 8 tahun yang lalu. Itu dia mamanya adalah gembala dari GPDI di Tambun, saudara. Perbatasan antara Tambun dengan Cikarang. Jadi kalau saya mau khotbah di tempat di GPDI tersebut, biasanya Petra yang nunggu saya di pinggir jalan untuk cari parkir dan baru saya diajak karena gerejanya agak ada di dalam. Dan juga saya baru dengan, kalau saudara yang ibadah di jemaat induk atau yang suka ikut doa pengerja di Sentul, pasti tahu ada yang pada saat paniko pelayan biasa ada peniup saksofon yang namanya saya ingat istrinya Imelda, hot band Sinaga. Nah tadi aja baru juga kita saling komunikasi. Biasanya dari Instagramnya Sopar dulu, baru dari YouTube biasanya, terus ke Instagramnya Sopar to the Nation, baru nanti biasanya ke WA dan kita. Nggak ada lain saudara dengan anak-anak muda ini semua. Itu dukungan doa. Jadi kita doakan Petra yang lagi kuliah masuk tahun kedua karena setahun kemarin dia mundur sempat karena bapaknya gembala tadi di GPDI meninggal. Jadi dia sempat pulang ke Jakarta dan ini baru mulai lagi kuliah. Jadi itu pelayanan kita sehari-hari, terutama untuk dimulai dari digital, saudara-saudara, dari YouTube, dari Instagram. Kita mendoakan, saling mendoakan. Bukan cuma di Jakarta, tadi saya bilang Medan, Malang, bahkan juga dengan Selandia Baru. Ada mungkin Randy yang kenal, sama biasanya yang rumahnya di Depok, sama Yosep dan istrinya Dorcas yang sekarang udah tinggal di Selandia Baru. Itu kita komunikasi, saudara-saudara. Anak-anak muda kebanyakan, bahkan dengan Balikpapan. Ini dampaknya ya, yang saya berulang bilang kelihatannya sederhana, tapi nggak mudah memang, saudara. Saya juga dibantu sama Yehuda jam 12 malam, kalau dia udah selesai kerja baru mulai. Dengan peralatan apa adanya. Karena sebetulnya kita perlu mic, kita perlu supaya suaranya bagus. Kayak Randy gini kan bagus. Ini Randy di gereja. Puji Tuhan GBI Cibinong jadi berkat juga untuk kita jadi kita bisa dengar suara pujian, penyembahan dengan indah, saudara, nggak keganggu.
Saudara-saudara, karena kaitannya dengan digital, apa yang kita akan renungkan? Saya banyak baca kitab Kejadian beberapa hari ini, beberapa minggu ini. Kita akan mulai, saudara-saudara, dari kitab Kejadian pasal 6. Kembali seperti biasa, saya minta pelayanan ibu-ibu, ya saya minta Bu Sonia untuk bacakan kita dari Kejadian pasal 6, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yang punya gadget, yang punya Alkitab, atau nanti kita bisa lihat screen. Ya, Kejadian 6, ayat 1 sampai 8 Bu Sonia. Amin, amin. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kalau kita lihat dari kitab Kejadian pasal 6 ini, apa yang terjadi di muka bumi? Yang terjadi di muka bumi adalah manusia sudah lagi tidak murni, saudara. Saya ulangi sekali lagi bahwa apa yang terjadi? Di zamannya Nuh, manusia sudah tidak murni lagi. Karena ada percampuran antara manusia yang murni. Siapa manusia yang murni yang mendapat kasih karunia? Yaitu Nuh dan keluarganya. Nuh tidak tercampur dengan apa? Dengan yang disebut falling angel atau malaikat yang jatuh ke bumi. Jadi ada malaikat-malaikat yang terusir dari surga, mereka jatuh ke bumi dan melihat perempuan-perempuan bumi atau wanita-wanita di bumi adalah cantik-cantik. Dan mereka berhubungan tanpa pernikahan. Mereka berhubungan sehingga melahirkan yang disebut raksasa-raksasa atau orang-orang enak tadi, yang badannya besar-besar. Dan apa yang mereka lakukan? Orang-orang ini di muka bumi. Yang mereka lakukan adalah kejahatan demi kejahatan. Ini saudara-saudara, yang akhirnya Tuhan marah. Dan akhirnya menghapuskan mereka semua dari muka bumi. Melalui banjir bandang yang begitu besar. Sehingga yang tersisa adalah manusia yang tetap murni, yaitu Nuh dan keluarga. Dan puji Tuhan, kita ini semuanya manusia yang murni. Belum tercampur. Coba kita lihat PPT atau kita lihat di screen, di window screen kita. Nah, apa yang terjadi sekarang, saudara-saudara terkasih, berkaitan dengan firman Tuhan yang saya renungkan. Nah, saudara-saudara terkasih, yang firman Tuhan yang tadi yang saya renungkan tadi, yang saudara-saudara sudah baca, dan saudara juga bisa baca nanti sampai selesai, Kejadian pasal 6 tadi. Kembali, saudara-saudara. Ini yang membuat saya terhentak, yang membuat saya pada saat saya baca Alkitab, membuat saya terkaget. Saya teringat dengan bacaan-bacaan literatur tentang industri 4.0, industri 4. Saudara-saudara mungkin sudah tahu banyak apa sih yang namanya industri 4 tadi. Industri 4.0. Industri 4.0 adalah di mana hari-hari ini semua akan dicoba yang berkaitan dengan manusia, itu berkaitan juga dengan internet, berkaitan dengan digital, sektor industri, apapun bentuk industrinya, saudara, itu sekarang bersentuhan dengan industri. Maaf, dengan internet atau dengan digital, ditransformasikan. Nah, untuk merespon dari industri 4.0 2019, Jepang mulai merespon dengan apa? Society 5.0. Jadi kelanjutan atau meresponi atau sebagai resolusi atau sebagai tindakan nyata dari industri 4.0 ini, Jepang negara yang pertama respon dengan apa? Mempersiapkan masyarakatnya masuk ke masyarakat yang disebut Society 4.0. Semuanya berkaitan dengan internet, semua berkaitan dengan digital, smart city, semua pakai smart, saudara. Apapun juga itu. Dan ini kita lihat apa di screen kita. Ini semua berkaitan dengan smart city. Manusia berinteraksi dengan digital semua. Jadi apa di kantor-kantor, kalau saudara datang ke kantornya Microsoft atau Google di Israel,
Saya nggak pernah masuk, tapi saya pernah di depannya, saudara. Ngeliatin karena takjub. Itu mereka udah nggak lagi pakai ID, pakai kartu pengerja, kartu karyawan. Jadi mukanya langsung. Mukanya bukan cuma matanya, mukanya ada apa, di-identify. Bukan jari, tapi langsung mukanya, saudara-saudara. Akankah manusia ke depan kembali lagi ke zaman Nuh, saudara-saudara? Maksudnya apa? Manusia ke depan sudah tidak lagi murni, terutama dengan persiapan yang disebut Society Fine Zero. Dan bagaimana kita, posisi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan lanjutkan dengan firman Tuhan. Kembali seorang ibu, saya minta tolong untuk bacakan dari Kejadian pasal 11. Kalau tadi Kejadian pasal 6, sekarang Kejadian pasal 11, saudara-saudara. Tolong Bu Kristinaya bacakan untuk kita semua sampai ayat yang ke-8. Kejadian 11 ayat 1 sampai 8. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu." Amin. Tolong ayat yang ke-6, saya akan bacakan apa nih. Iya, terima kasih sudah diwarnai. Dan ia berfirman, dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Tolong perhatikan, saudara-saudara, di bagian terakhir dari firman Tuhan di ayat yang ke-6 ini. Ini baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Setelah manusia jatuh ke dalam di Taman Eden, saudara, makan buah kehidupan. Apapun yang diinginkan oleh manusia, manusia berpikir, manusia berencana, dan kalau mereka terus-menerus melakukannya, Tuhan sendiri berkata, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Sekarang kita lihat di PowerPoint kita, apa yang terjadi di sekitar kita, dan bagaimana saudara-saudara sikap kita melihat dari kitab Kejadian pasal 11. Ini lihat revolusinya, saudara-saudara. Ini lihat apa namanya mitigasinya, perubahannya. Nah, saudara juga untuk informasi, Indonesia adalah ketua dari G20. Nanti Oktober November di Bali ada konferensi 20 negara-negara dengan masyarakatnya paling besar di dunia. Nah, apa yang mereka akan ambil keputusan di G20 nanti apa? Salah satu arsitekturnya adalah merubah semua hal itu menjadi digital. Jadi nanti presiden kita ketemu dengan presiden-presiden lain atau raja lain. Itu tujuannya satu, bahwa negara masing-masing merubah segala hal, bisnis, finance,
ekonomi, pariwisata, apapun yang berkaitan dengan masyarakat itu menjadi digital. Saudara bisa cari tahu sendiri, bisa masuk ke websitenya G20. Nah, saudara, yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Kejadian pasal 6 dan Kejadian pasal 11. Ini dia terjadi perubahan yang dahsyat, yang luar biasa. Ini yang membuat saya tercengang, sehingga saya tergerak untuk mempersiapkan firman ini. Zaman dulu, saudara-saudara, zaman dulu yang disebut orang kaya, orang berkuasa, itu kalau punya banyak lahan, kalau punya banyak tanah, kalau banyak punya properti. Itu zaman dulu, zaman orang tua kita. Atau bahkan zaman sekarang masih zamannya kita kalau kita punya mungkin kos-kosan 100 pintu, 200 pintu. Kita akan disebut orang kaya atau orang yang berkuasa di kampung itu, di daerah itu, atau di RT itu. Karena warga kita aja sendiri udah 100 pintu. Kalau kita punya kontrakan. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang, siapa yang berkuasa, saudara-saudara? Orang yang punya data, orang yang bisa ngolah data. Itu zaman sekarang. Zaman now ini sekarang. Kalau saudara ngelihat apa nih, big data, itu nggak cuma di iCloud. Kadang saya setiap kali keluar rumah, di seberangnya gedung APL Agung Podomoro Tower atau depan ATR Tower, depan Central Park Tower, itu di seberang Jalan Es Parman, sekarang lagi dibangun. Dulunya itu komplek perumahan Bank Mandiri, saudara-saudara. Sekarang lagi dibangun jadi apa? Pusat digital centernya Bank Mandiri. Itu nanti perlu listriknya nggak tahu berapa watt, saudara. Bukan cuma ribuan watt atau kilowatt. Itu pasti karena untuk bisa mengelola data besar tadi perlu energi yang luar biasa. Yang berkuasa, negara yang berkuasa sekarang adalah yang punya data. Perubahan terjadi, saudara. Dan yang kedua, masih sampai sekarang zaman kita, zaman sebelum kita semua, apa-apa organik, saudara. Kehidupan itu bersinggungan atau berkaitan dengan hal-hal yang organik. Kita makan apa nih, sayuran, kita makan daging, ikan, semua sifatnya organik, saudara. Bahkan tubuh kita ini semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki, adalah bagian dari organisme atau organik tadi. Tapi apa yang sekarang terjadi? Organik atau organisme itu sekarang lagi dirubah ke algoritmatik atau algoritmisme. Apa maksudnya? Di zaman sekarang ini, semua tanpa sadar, kebiasaan kita, kelakuan kita, perilaku kita, itu semua bakal ditandai atau direkam atau dikelola melalui data. Kita bakal tahu sifat kita kayak gimana, emosi kita kayak gimana, mood kita gimana. Itu yang bekerja adalah algoritmisme lagi, bukan organisme, saudara. Kalau dulu kalau orang Timur Tengah, orang Barat ketahuan makannya gandum. Orang Indonesia, Asia Tenggara, itu makannya beras. Itu dari organisme ketahuan, saudara. Nanti darahnya, dari keringatnya semua ketahuan. Oh, ini orang Asia karena makannya ini. Perilakunya ketahuan, saudara. Sekarang perilaku orang zaman sekarang ketahuan dari mana? Dari yang disebut algoritma atau algoritma. Kita lanjutkan lagi, saudara. Ini yang membuat shock saya, dan ini juga yang membuat kita harus kembali ke Alkitab, saudara, sebagai pegangan dalam hidup kita sebelum kita terangkat ke surga. Dimulai dari revolusi di Inggris.
Dulu itu manusia dari zaman batu yang biasanya tadi kita baca di Kejadian 11 ngebangun bata untuk ngebangun menara Babel. Dulu orang dulu tuh dari apa? Dari batu semua. Untuk nyalain api pakai batu. Untuk motong ikan pakai batu. Untuk motong daging pakai batu. Nah, setelah revolusi demi revolusi dimulai di Inggris, mereka mulai bikin yang disebut masonry, permesinan. Mesin-mesin ini mulai dibuat, saudara. Akhirnya apa? Inggris berhasil sukses sebagai negara pertama yang membangun apa? Industri tekstil, industri pakaian, bahan pakaian dengan penemuan di bidang mekanikal atau masonry tadi. Dari ini sekarang apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi sekarang adalah dari dasarnya dari mesin masonry. Sekarang mulai terjadi apa? Pembentukan atau berusaha atau sedang dikembangkan yang disebut bioteknologi. Nah, bioteknologinya apa, saudara? Yaitu sekarang akan dibuat manusia, diciptakan manusia yang komponen-komponen atau organ-organ tubuhnya berkaitan dengan mesin, dengan teknologi, saudara. Gabungan dari data, algoritma, dan juga mekanikal. Digabung jadi satu yang disebut manusia biotek. Kalau saudara rajin cari informasi, saudara bakal ketemu apa nih yang disebut biotek tadi. Di Thailand udah ada, di Cina udah ada. Nah, bayangkan saudara-saudara, kalau tetangga kita, teman kita, atau kita kerja sama orang, atau orang itu kerja sama kita. Bukan lagi cuma human race, bukan lagi ras manusia seperti kita. Ini kita sekarang ada ras manusia. Tandanya kita sebagai ras manusia, menurut Alkitab adalah apa? Terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu yang Tuhan selalu katakan. Saudara silakan baca dari kitab Kejadian, Bilangan, terus nanti sampai Injil, sampai surat-surat Paulus. Itu selalu kita sebagai ras manusia, bahwa kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi sebaliknya, sekarang sudah tercipta manusia-manusia biotek. Tadi apa yang saya sudah lihat, itu di Cina, dan juga di Thailand yang baru dikembangkan. Bayangkan kalau kita punya tetangga yang biotek tadi, bukan human race. Dan saudara juga bayangkan apa bagaimana kalau manusia sudah dikendalikan oleh data. Semua sudah dikendalikan oleh data. Dan itu sudah terjadi zaman sekarang. Tanpa sadar pikiran kita sudah digiring, saudara. Dikiringnya melalui apa? Melalui sosial media, melalui apa? Melalui semua apa yang ditawarkan. Ada kebiasaan makan kita, apa itu ngelihat dari sosial media, kebiasaan pakaian kita, bahkan mau beli kendaraan, mau beli apapun juga, ngecek dulu di sosial media. Baru manusia putuskan, oh saya mau beli mobil merek ini, karena reviewnya bagus di sini. Saya mau beli motor ini, karena reviewnya bagus yang ini. Itu semua ada di sosial media.
bahkan juga uang digital yang disebut cryptocurrency. Itu semua pengaruh yang mempengaruhi kenapa 83% anak-anak muda di dunia pada investasi di cryptocurrency. Karena pengaruh sosial media tadi. Data, saudara, mempengaruhi pikiran kita. Algo yang mempengaruhi pikiran kita, kebiasaan yang direkam datanya. Itulah manusia ke depan. Manusia ke depan, manusia yang tidak terlepas dari ini tadi. Yang di sebelah kanan, di screen saudara. Data, algo, dan akhirnya puncaknya menjadi manusia biotek. Yang enggak lagi murni sebagai tubuh, jiwa, dan roh, saudara. Karena ada faktor mesinnya, ada faktor teknologinya. Kenapa tadi di ayat yang ke-6 saya sampai 2 kali membacakan, setelah dibacakan oleh Bu Kristina, saya baca ulang. Saudara. Karena Tuhan sendiri berkata, apapun yang akan dilakukan manusia akan terlaksana. Saudara di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau saudara melihat revolusinya atau evolusinya, itu berabad-abad, saudara. Ribuan tahun. Bahkan kalau ahli arkeolog, itu nulis sampai miliaran tahun, jutaan tahun. Mulai yang namanya apa, dari manusia purba ke manusia yang mulai agak modern, yaitu punya lahan atau punya properti. Dan dari kebiasaan punya lahan dan properti, hidup secara organisme atau secara organik. Tapi kalau saudara perhatikan yang di sebelah kanan, bagaimana yang namanya data itu berkembang begitu cepat, saudara. Dalam hitungan tahun, Coba saudara ingat-ingat apa nih, yang seumuran saya maupun yang generasi yang muda, yang generasi Yodi, Randy, dan Lily tadi. Begitu cepat. Saya masih ingat, saudara. Pertama kali saya punya laptop dulu. Dan sampai sekarang saya masih suka laptop itu. Dulu saya dari kantor dapat itu IBM ThinkPad. Masih ingat sekali. IBM ThinkPad itu laptop keren, saudara. Mereknya IBM. Apa namanya, kuat sekali zaman itu. Sekarang IBM-nya udah nggak ada. Udah dibeli sama Cina, berubah jadi Lenovo. Tapi masih ada seri ThinkPad. Itu masih jadi favorit saya sampai sekarang. Dan harganya nggak murah juga, saudara-saudara. Makanya saya beli merek lain yang lebih murah. Tapi yang ingin saya sampaikan, zaman itu nggak ada yang namanya Windows, nggak ada yang namanya Excel. Kita sendiri yang mesti belajar. Saya masih ingat dulu namanya COBOL programnya. Kita belajar sendiri. Dan saya itu bodohnya minta ampun. Lama sekali untuk bisa bikin program tadi. Atau belajar bahasa program. Tapi sekarang, saudara, berubah begitu cepat. Sampai handphone. Saya masih ingat sekali. Dulu tuh pertama kali di kantor saya kerja, itu punya handphone karena atasan saya langsung orang Singapura. Jadi bos Singapura ini kalau datang di Jakarta cuma 2 minggu. Setelah itu balik ke Singapura lagi. Kalau dia lagi ke Singapura, handphonenya di saya yang suruh bawa. Itu dulu handphone pertama Motorola, saya ingat masih saya tenteng-tenteng seperti mesin tik mereka Olivia atau apa dulu. Ada mesin sebesar itu. Itulah handphone dulu. Tapi saya nggak pernah bawa berani ke rumah. Takut dicuri. Harganya 20 juta waktu itu. Nggak lama sudah. Setelah handphone ditenteng-tenteng kayak mesin tik tadi. Berubah handphonenya Motorola juga.
itu jadi seperti batu bata, sebesar batu bata. Mungkin saudara-saudara ada yang punya waktu itu. Ini saya bicara tahun 80-an, saudara. Tahun 80-an. Sebesar batu bata, maaf. Dan Motorola yang sebesar batu bata tadi yang saya bawa gitu, ditenteng-tenteng di tangan. Paling keren sekali kalau udah bawa kayak gitu. Berubah begitu cepat, saudara. Akhirnya jadi seperti apa? Saya masih ingat, saya juga punya. Itu Motorola handphone tadi berubah jadi sebesar korek api, saudara. Kalau saudara punya Zippo atau korek api yang biasa itu yang berupa lidi gitu, sebesar itu, masih di klip gitu. Dan itu proses begitu cepat, saudara. Cuman hitung tahun. Nggak ada miliaran tahun, nggak ada jutaan tahun. Cuman dalam hitungan tahun. Sampai sekarang. Kita sekarang bisa ketemu gini. Padahal di mana ini tempatnya? Masing-masing apa? Berkilo-kilometer. Randy di Cibinong, Lili di Kuningan, Pak Demak di Cideng, apa Yodi di Kesehatan, saya di daerah Tanjung Duren. Pak Wiryadi dengan Pak Wijaya kalau mau ketemu tinggal jalan kaki, sebetulnya bisa. Tapi karena teknologi ini, karena proses begitu cepat, kita ketemu di satu layar ini, sedang. Kita bisa ngedengar, bisa ngelihat, proses begitu cepat. Firman Tuhan mengingatkan bahwa kita adalah tubuh, jiwa, dan roh. Itu kalau kita kembali ke pelajaran semua dalam bahasa Ibrani, pengajaran dari agama Yahudi yang ada di perjanjian lama. Tubuh adalah bagian dari manusia. Jiwa adalah bagian dari manusia. Dan roh adalah bagian dari manusia. Itu menjadi satu kesatuan yang namanya tritokmi. Saya ulangi pelan-pelan. Saya nggak tayangkan di sini apa. Tritokmi. Tritokmi adalah tubuh, jiwa, dan roh. Roh di Alkitab, di Taurat disebut ruah. Ruah atau roh adalah yang bisa mengenal, mengidentifikasikan apa kehendak Tuhan, apa isi hati Tuhan. Itu adalah pekerjaan roh yang ada di dalam hidup kita, yang ada dalam tubuh kita. Dan yang berikutnya adalah nefes. Setelah ruah tadi, ada yang disebut nefes. Apa itu nefes? Bahasa Ibraninya atau di Alkitabnya. Nefes adalah jiwa, emosi kita, unsur batiniah kita, pikiran kita, kehendak kita sebagai pribadi, sebagai manusia. Itu adalah bagian dari jiwa, saudara. Bagian dari nefes tadi. Sedangkan ruah atau roh, saya tambahkan, adalah kehidupan dari seorang manusia. Kapan kita hidup sebagai manusia? Pada saat ruah itu, roh itu ada menjadi tritoktomi, menjadi bagian tiga bagian tadi, yaitu tubuh, jiwa, dan roh menjadi satu kesaksian yang tidak terpisahkan. Itu menurut Alkitab, saudara. Baik dari perjanjian lama, mulai dari Kejadian, Bilangan terus sampai ke surat-surat Paulus. Bukan biotek, bukan jiwa kita, roh kita, yang dipengaruhi dengan data, yang dipengaruhi oleh algo, yang dipengaruhi terus-menerus oleh sosial media. Karena sosial media kita tidak bisa melihat hanya sebagai sosial media. Di balik YouTube, di balik Instagram,
Di balik TikTok, itu ada pengumpulan data, saudara. Dan kita akan dikenal siapa kita sebenarnya. Dari kebiasaan kita, kelakuan kita setiap hari pada saat menggunakan aplikasi tersebut. Contoh dari data yang saya baca, itu kalau TikTok, saudara, ada miliaran orang, itu data ditampung sama siapa? Ditampung sama para pemimpin Cina. Jadi pemimpin Cina, karena TikTok itu milik Cina, jadi kita ini ketahuan, oh kelakuan orang Indonesia seperti itu. Para pemimpin Cina tinggal ngelihat dari apa? Dari kebiasaannya di TikTok orang Indonesia. Sedangkan YouTube, WhatsApp, Instagram, datanya dikuasai oleh apa? Oleh para pemimpin Amerika. Kebiasaan kita termasuk Zoom ini diketahui. Oh, Joel Harap tuh pribadi seperti ini. Wijaya seperti ini. Randy Setiawan seperti ini. Demak Tobing seperti ini. Liliane Barung seperti itu. Itu para pemimpin di Amerika tinggal ngelola, saudara. Data tersebut dikelola. Ruah adalah kehidupan kita sebagai manusia yang berkaitan dengan kehidupan kita. Apakah kita ini masih hidup atau sudah mati? Itu posisi ruah yang memegang peranan penting. Roh. Dan untuk emosi kita, keinginan kita, cita-cita kita, semangat kita, perasaan batin kita, itu semua menjadi bagian dari nafas, jiwa dari kehidupan. Manusia punya jiwa, punya keinginan, cita-cita, semangat, goal, cara bertahan dari jiwanya. Dan yang terakhir adalah apa? Tubuh. Sedangkan tubuh, menurut Alkitab, menurut Perjanjian Lama, adalah apa? Adalah unsur lahiriah yang tidak terlepas dari daging. Makanya dalam bahasa Ibraninya ada 3, saudara. Basar, Sefer, dan Gef. Tubuh, daging. Jadi saya ingin menyampaikan kembali ke Sopar Family bahwa kita adalah bagian dari tubuh, jiwa, dan roh. Bukannya bagian dari bioteknologi yang nanti dimasuki dengan apa? Dimasukin dengan bagian-bagian mesin atau ditaruh bagian seperti robot seperti itu. Bukan, saudara-saudara, bukan. Ada gap, basar, nefes, dan ruah. Itu Alkitab katakan. Hal yang sama sampai surat-surat Paulus. Basar, gap, itu jadi satu, dan juga nefes dan ruah. Tubuh, jiwa, dan roh. Itu harus jadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Kalau kita mau dapat kasih karunia seperti Nuh tadi. Kenapa kita perlu kasih karunia? Apa sih kasih karunia? Kasih karunia atau grace itu adalah Yesus. Siapa pribadi grace? Siapa pribadi anugerah? Siapa pribadi kasih karunia? Adalah Yesus. Kita bisa jadi orang Kristen. Kita bisa ibadah malam hari ini. Padahal begitu banyak pilihan untuk kita bisa. Karena ada kasih karunia. Karena ada grace. Karena ada Tuhan Yesus. Kita nggak layak, saudara-saudara. Kita orang berdosa semuanya. Dari lahir kita udah dosa. Karena dosa keturunan, ada dosa Adam dalam hidup kita. Tapi karena Yesus mati di atas kayu salib, karena grace, karena kasih karunia, karena anugerah, kita bisa seperti sekarang.
Bukan sekarang cuma hidup, tapi ada kehidupan kekal. Kita tidak binasa. Kita tidak akan ada di neraka, saudara-saudara. Karena ada anugerah tadi. Ya, saya tadi nggak sempat saat apa nih, karena saya ada nyiapkan yang lain, saudara-saudara. Saya ada nyiapkan yang lain. Jadi soal nefes, ruah dan juga basar atau gaf tadi, yang dalam bahasa Ibrani, saya nggak sempat minta tolong Lili untuk bikin PowerPoint-nya. Untuk kalau saudara pengen catat. Ini saudara, karena manusia sedang berubah. Mau coba merubah tubuh, jiwa, dan roh. Tritoktomi tadi. Menjadi apa? Menjadi bioteknologi. Menjadi biotek. Bahkan kepengenannya luar biasa, saudara. Mereka pada pengen tinggalnya di Mars nanti. Udah kan Elon Musk udah berangkat ke ruang angkasa. Udah jalan-jalan. Sekarang udah bisa saudara-saudara yang mau liburan. Liburan lebaran, mau ke Mars, ke ruang angkasa. Udah bisa saudara sekarang. Cuman nggak tahu berapa miliar ongkosnya. Manusia yang seperti itu yang sedang dipersiapkan menjadi tetangga kita, menjadi saudara kita. Tapi satu hal, Tuhan akan hancurkan, Tuhan akan cerai-beraikan, Tuhan bahkan akan apa? Hilangkan dari muka bumi. Ini intinya kenapa saya sampaikan ini. Saudara-saudara terkasih, kita sekarang mau buka dari Injil sebagai penutup dari renungan kita. Dari surat Paulus, maksud saya. Kita buka dari surat Timotius, saudara-saudara terkasih. Maaf, dari surat Paulus ke Tesalonika. Jadi tolong dibuka 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Ini sebagai afirmasi. Ini sebagai konfirmasi bahwa kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Kita bukannya robot. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Lili, tolong bacakan untuk kita semua dengan suara yang jelas ya. Dan tolong diwarnai. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, tolong perhatikan coba yang diwarnai ini. Ya, dari awal sampai akhir dari firman ini. Kata per kata, saudara, jangan cuma satu kalimat. Tolong perhatikan kata per kata. Semoga Allah damai sejahtera. Semoga Tuhan Yesus menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Perhatikan di sini kata-kata semoga. Ada harapan, saudara. Ini bukan direct comment. Ini bukan perintah langsung. Tapi ada harapan dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Itu berharap semoga apa? Roh kita, ruah kita tidak digantikan dengan yang lain. Tidak digantikan dengan data, tidak digantikan dengan algoritma. Semoga jiwa kita nggak ada di tubuh kita ada unsur robotnya. Dan semoga jiwa kita itu emosinya, batinnya, semua ada lahir bawaan dari kita saat kita lahir. Bukan karena apa? Bukan karena artificial intelligence. Dan semoga roh, tubuh, dan jiwamu terpelihara sempurna.
Apa maksudnya terpelihara sempurna? Dijaga, jangan sampai dipengaruhi, jangan sampai disusupi, jangan sampai kita buka pintu untuk tadi kita dirubah dengan artificial intelligence, kita dirubah dengan robot. Terpelihara sempurna. Ras manusia yang sempurna yang seperti apa? Oh, karena kulitnya bule, rambutnya merah, kulitnya putih, matanya sipit, atau hitam, rambutnya keriting. Seperti itukah? Tidak, saudara-saudara. Manusia akan sempurna pada saat apa? Terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh yang tidak diubahkan, yang tidak dirubah, yang tidak dimodifikasi. Dan tidak bercacat, saudara. Jadi kalau jiwa kita, nefas kita, itu udah dirubah sama artificial intelligence, udah nggak baperan orang, udah nggak punya empati lagi sama orang, sudah bercacat di hadapan Tuhan. Sampai kapan, saudara-saudara? Sampai pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kalau kita mau jadi wanita yang bijaksana, yang ada pelita, yang ada gantang, itu kita nggak boleh cacat, saudara. Kita nggak boleh tergantikan. Kebiasaan kita didikte sama algoritma tadi. Harusnya kebiasaan kita, tubuh kita, ya kalau lapar ya lapar aja, biasa makan nasi, makan nasi. Nggak perlu kita dipengaruhi sama algoritma sehingga kita ntar ikut-ikut jadi makannya apa. Kalau nggak makan burger, nggak enak. Kalau kita nggak makan nachos, nggak enak. Karena di Instagram, di YouTube, di Twitter, di TikTok, enggak. Itu terus. Terus kita maunya makan apa? Kue tiaw terus. Mie keriting terus. Kalau enggak enak. Karena pengaruh di TikTok. Karena apresiasinya ke Cina. Ini saudara-saudara. Tuhan mau kembali. Sampai kedatangan Tuhan Yesus kita. Ini satu tubuh. Yaitu Basar, Gaf, atau saya sebut Gaf aja. Supaya enggak mix up. Tubuh daging ini jadi satu dengan nefes, dengan jiwa. Dengan ada apa? Ada sedih, ada emosi, ada keterikatan batin dengan seseorang, anak dengan orang tua, adik dengan kakak, suami, istri. Itu adalah bagian dari batin manusia, lahiriah manusia. Sakit, capek, cuma robot saudara yang bisa kerja 24 jam, 365 hari. Itu yang dipersiapkan di Jepang. Manusia-manusia seperti itu. Padahal Tuhan sengaja diciptakan hari ini, hari Sabat, supaya tubuh kita, gaf kita ini, lahiriah kita ini, istirahat. Kita tidak melakukan aktivitas apapun, bahkan masak pun tidak. Kalau orang Israel hari ini tidak masak, saudara. Mereka hanya makan roti yang dibikin hari Kamis, sebelum Sabat, sebelum Jumat sore. Ditaruh, baru dimakan nanti malam, setelah matahari terbenam. Artinya Tuhan suruh istirahat. Tapi manusia yang coba melakukan usaha yang tidak akan pernah gagal tadi, itu akan mengubah manusia. Jadi ini pegangan kita, jadi ini acuan kita sampai Tuhan Yesus datang.
Jadi tidak bercacat di sini bukan hanya tidak kudus, saudara. Bukan hanya kita ikut-ikutan hidup secara orang zaman sekarang. Bukan itu. Tapi kita harus pelihara tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita bukan lagi tubuh, jiwa, dan roh, kita bukan ras manusia. Sama seperti orang zaman dulu. Itu hasil dari apa? Perkawinan yang tidak kudus, saudara. Hasil dari apa? Perzinahan, kalau saya boleh bilang. Karena perempuan zaman itu berzina dengan malaikat yang jatuh dari surga tadi. Tanpa ada pernikahan, tanpa ada pemberkatan, terjadi hubungan persetubuhan seperti sehingga lahir manusia-manusia jahat, saudara. Nah, hal yang sama kalau manusia zaman sekarang berubah menjadi bioteknologi, itu karena perselingkuhan, karena perzinahan. Perzinahan dengan apa, saudara? Dengan pelanggaran firman Tuhan. Karena Tuhan sudah ingatkan, manusia adalah tubuh, jiwa, dan roh. Bukan artificial intelligence, bukan chips yang ditaruh, bukan prosesor apapun yang ditaruh. Patut saya jelaskan di sini supaya tidak salah informasi. Beda, saudara, dengan alat bantu ya. Mungkin saudara mikir di sini ada dokter-dokter. Pak, gimana kalau jantung saya dipasangin alat pemacu jantung? Beda, saudara. Beda dengan yang saya sebutkan tadi, yang disebut bioteknologi tadi. Atau mungkin pernah patah tulang, terus dipasangin titanium di lututnya atau di sikunya. Beda, saudara. Bukan itu yang saya maksudkan. Yang disebut manusia tidak bercacat adalah satu tritoktomi, satu kesatuan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh, dan itu yang membuat kita sebagai ras murni. Ras yang diciptakan oleh tangan Tuhan, bukan oleh manusia, bukan oleh menara Babel. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika tadi, itu yang menjadi pegangan kita, saudara-saudara, sampai kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, untuk kebenaran firman, untuk Engkau bukakan rahasia kepada kami semua. Bahwa manusia akan kembali seperti zaman Nuh, Tuhan. Hanya berbeda dalam formatnya. Tapi kami sudah melihat tanda-tandanya, Tuhan. Bagaimana dunia akan mengubah ras manusia. Bukan lagi sebagai tubuh, jiwa, dan roh. Sebagaimana pada saat Engkau ciptakan kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, lindungi kami, bantu kami, tuntun kami, jangan lepaskan kami dari genggaman. Jangan biarkan kami terhilang, sehingga kami menjadi manusia yang bercacat celah di hadapan-Mu, dan kami tidak bisa melihat kedatangan-Mu ke muka bumi. Tuhan Yesus, mampukan kami keluarga demi keluarga. Hamba bawa keluarga Wijaya Dinata Tuhan, ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biarkan kasih karunia-Mu terus ada atas keluarga ini, Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kalinya, ya Bapa. Hamba juga serahkan keluarga Pak Demak Tobing, Tuhan. Kiranya kasih karunia-Mu terus ada atas Pak Demak. Pakai Pak Demak, Bapa, dengan pengetahuan itu, agar menyampaikan hal ini, Tuhan, ke kalangan dokter, bahwa manusia diciptakan sebagai tubuh, jiwa, dan roh, ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk saudara kami Tarto, Bapak, dan Kustini, Tuhan. Terus Bapak pakai, urapi, Tuhan. Jangan lepaskan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, ada atas keluarga Tarto, ya Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pak Wiryadi dan keluarga Tuhan. Hamba terus bawa mereka Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Terus ada atas mereka Bapa. Mereka terus tidak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, bahkan sampai anak-anak. Mereka terus ada dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapak untuk keluarga Bu Sonia Tuhan. Untuk Yodi, Yunis, dan Casey ya Bapak. Hamba terus Tuhan bawa mereka Tuhan ke hadapan-Mu. Kasih karunia-Mu Tuhan. Lebih daripada hidup. Kasih karunia-Mu lebih daripada cukup atas keluarga ini ya Bapak. Sampai terus menjelang kedatangan-Mu. Terima kasih untuk Randy Bapak dan orang tuanya Tuhan. Jangan lepaskan kasih karunia-Mu. Jangan ambil anugerah-Mu Tuhan. Atas anak-Mu ini Bapak. Atas hamba-Mu ini Tuhan. Pakai Tuhan terus perlengkapi Randy hari-hari ini Tuhan. Hamba juga serahkan Tuhan masa depan mereka ke dalam tangan. Masa depan Randy ke dalam tangan-Mu Pak. Bersama dengan mamanya Tuhan. Terima kasih untuk Lili ya Bapak. Hamba Tuhan Tintia terus bawa Tuhan. Anak-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Lindungi Lili Tuhan. Jadikan dia sebagai wanita yang bijaksana. Seperti permata ya Bapak. Tidak bercacat celah Tuhan. Sampai kedatangan anugerah-Mu demi anugerah-Mu. Kasih karunia demi kasih karunia. Terus ada atas Lili. Dan juga kedua orang tuanya. Dan kakaknya Tuhan. Di kota Kendari, Bali. Di kota Kendari. Kasih karunia-Mu ada atas mereka semua. Terima kasih ya Bapak untuk hamba sekeluarga. Untuk Yehuda. Untuk Kristina Bapak. Kasih karunia-Mu terus Tuhan. Ada atas kami bertiga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk teman-teman yang tidak hadir di Sopar Family. Ya Abah ya Bapak, kami terus mengangkat tangan untuk mereka semua. Keluarga Payan, keluarga Daud, keluarga David, keluarga Anton, Thea dan orang tuanya, Esther dan orang tuanya. Dan semua Bapak yang Tuhan, yang nama mereka ada di grup WhatsApp Sopar to the Nation. Hamba bawa mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kasih karunia-Mu Tuhan. Lebih daripada cukup. Kasih karunia-Mu Tuhan. Lebih daripada hidup. Ada atas mereka. Pribadi lepas pribadi. Pelihara kami terus ya Roh Kudus. Agar kami tidak bercacat celah. Dan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman dan percaya. Kasih karunia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus. Mari kita angkat wajah kita dan kedua tangan kita. Terimalah berkat yang begitu melimpah, berkat Abraham, Ishak, Yakub, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, damai sejahtera dari Roh Kudus, pengajaran, penghiburan, kekuatan dari Maranatha sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.